Halo semuanya, perkenalkan nama saya Franklin Tarantin dengan NPM 1215521 kelas C dengan mata kuliah pengantar teknik informatika, program studi informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku, dengan judul tugas teknik informatika dan komputer dari kalkulasi hingga komunikasi. Pembahasan yang pertama, pengertian teknik informatika. Yang kedua, pengertian komputer. Yang ketiga, manfaat komputer. Yang keempat, komputer dari kalkulasi hingga komunikasi. Oke, yang pertama, pengertian teknik informatika. Teknik informatika merupakan kumpulan disiplin ilmu dan teknik yang secara khusus menangani masalah transformasi atau pengolah data dengan memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi komputer melalui proses-proses logika. Pada teknik informatika, bidang ilmu yang lebih banyak dikaji adalah bidang pemrograman dan komputasi, rekayasan perangkat lunak atau software untuk berbagai bidang aplikasi dalam berbagai bidang usaha dan teknologi jaringan komputer. Yang kedua, pengertian komputer. Komputer adalah serangkaian atau sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasarkan urutan instruksi atau program yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, manfaat komputer. Manfaat komputer terbagi dari 3 bagian. Pertama di rumah, yang kedua di dunia pekerjaan dan pendidikan, yang ketiga di pelayanan masyarakat. Yang pertama di rumah. Keberadaan komputer pribadi di rumah atau PC memberikan manfaat yang cukup banyak, misalnya untuk membantu seseorang melakukan hobinya, seperti gamers, membantu melakukan pekerjaan kantor di rumah. Bahkan dengan bantuan komputer, rumah bisa menjadi kantor untuk bekerja, membantu kita melakukan proyek-proyek kecil bersama keluarga, membantu anak mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah, atau menghubungi saudara dan teman melalui email dan sebagainya. Penetrasi PC atau personal komputer di rumah-rumah Indonesia termasuk masih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat di negara lain. Padahal ada banyak hal bisa dilakukan dengan adanya komputer pribadi di rumah. Yang kedua, manfaat komputer di dunia kerja dan pendidikan. Dunia kerja adalah yang mungkin mendapatkan manfaat paling besar dari TI. Apalagi saat ini sudah berkembang yang namanya mobile technology, seperti PDA atau personal digital assistant, laptop, handphone, dan sebagainya yang memungkinkan informasi dapat diakses oleh orang yang sedang dalam perjalanan. Kantor-kantor besar termasuk di Indonesia, mulai dari kantor pemerintah sampai industri dan swasta, saat ini pada umumnya telah memanfaatkan komputer untuk membantu pekerjaan mereka. Bahkan sebagian telah dengan bergantung dengan keberadaan komputer di kantor mereka. Yang ketiga, manfaat komputer di pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat atau pelayanan masyarakat umum atau public service, terutama di Indonesia, biasanya sering menjadi kendala karena sifat yang lambat, birokratis, dan berbelit-belit. Dengan adanya ITI, pelayanan masyarakat dapat dibantu agar lebih singkat dan mudah. Misalnya pelayanan antrian di kasir supermarket dapat dipercaya dengan bantuan komputer untuk melakukan perhitungan harga barang yang dibeli konsumen. Pelayanan pembayaran pajak, telepon listrik, atau air di kantor-kantor yang bersangkut dapat dipercepat dengan bantuan komputer. Pelayanan pembuatan KTP dan SIM dapat dipersingkat dengan bantuan aplikasi komputer. Yang keempat, komputer dari
kalkulasi hingga komunikasi. Bagian pertama, hidup tanpa komputer. Sejak dari tahun 1990-an, komputer sudah menjadi alat pembantu kita untuk kegiatan sehari-hari. Komputer adalah sebuah alat dipenuhi dengan aplikasi, data-data, dan program untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari kita dalam hal informasi dan komunikasi. Berarti komputer adalah alat mempermudah. Memang komputer susah untuk diproduksi dengan alat-alat hardware dan software yang canggih dan rumit. Tapi dengan keperluan masyarakat, dengan benda ini, banyak perusahaan telah memproduksi komputer dengan cepat dan harga yang terjangkau. Dengan ini, hampir semua orang di dunia menggunakan komputer ataupun laptop. Dengan bergabungnya komputer dan internet di masa ini telah menjadi tangga seperti untuk perkembangan teknologi di tahun-tahun yang akan datang. Kombinasi dari dua benda ini dapat membuat tugas-tugas kita dengan cepat, efisien, dan efektif. Membuat benda informasi dan komunikasi secara cepat dan hidup bersosialisasi juga menjadi erat dengan sesama. Komputer menyediakan software dan juga menyediakan cara-cara efektif untuk membuat tugas-tugas dan informasi secara cepat dan lancar. Salah satu contohnya adalah Microsoft, di mana kita dapat membuat tulisan-tulisan, tabel, presentasi dengan cepat dan bagus. Sedangkan internet mempermudah kita untuk mendapatkan dan mengirim informasi seperti Google, MSN, dan Hotmail. Hubungan dengan sama juga menjadi semakin erat dengan tersedianya Twitter dan Facebook. Konklusinya adalah dengan adanya kombinasi antara komputer dan internet, kegiatan sehari-hari kita dapat dibantu dengan membuatnya lebih mudah. Bagian kedua, mesin proses informasi. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengelola pusat atau UPP pada komputer. Fungsi CPU sendiri adalah sebagai kalkulator. Cuma perbedaan antara CPU dan kalkulator di mana CPU ini lebih kuat daya prosesnya bila dibandingkan dengan kalkulator biasa. Adapun fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi termasuk operasi aritmatika dan logika terhadap data yang datang dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras seperti papan ketik atau keyboard, pemindai, mouse control maupun tikus atau mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membaca dari media penyimpangan, hard disk, disket, CD maupun pita perangkat perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Bagian ketiga, pengelompokan dan klarifikasi komputer. Awalnya pengelola komputer melakukan berdasarkan besarnya memori yang digunakan sebagai penyimpan atau data komputer. Komputer yang memiliki memori berupa RAM atau RAM-ROM Action Memory
akses memori atau ROM read only memory sebesar 512 KB sampai 1 MB. Disebut komputer minim saat ini. Pengelompokan tersebut sudah tidak tepat lagi karena komputer berukuran kecil seperti PDA atau personal digital assistant sudah banyak yang memiliki RAM lebih besar dari 1 MB atau 1024 KB. Oleh karena itu, pengelompokan komputer dilakukan berdasarkan kemampuan pengelola data. Komputer juga dapat digolongkan berdasarkan fisik, sistem operasi, dan jenis data yang diperoleh. Di bagian yang keempat, evolusi internet. Sudah hampir 19 tahun lamanya sejak internet pertama kali dilahirkan. Saat ini internet telah membawa dampak yang cukup fenomenal bagi kehidupan manusia. Dari mulai mencari informasi ringan hingga bagaimana kita berkomunikasi dan bersosialisasi, semuanya kita lakukan melalui internet. Teknologi internet yang selama ini kita gunakan bukanlah suatu teknologi instan atau ajaib yang mendadak tercipta. Banyak proses waktu yang sangat panjang dan usaha kerja keras dari para tokoh-tokoh yang berdedikasi untuk kita atau para kaum pemuda untuk dapat menikmati manfaat dan kegunaannya. Kesimpulan teknologi informasi atau TI dan penggunanya dalam sistem informasi telah menciptakan peluang berkarir yang menarik. Peluang mendapat pekerjaan dalam bidang sistem informasi sangat bagus karena berbagai organisasi telah perluas pengguna teknologi informasi mereka. Dengan ditemukan berbagai macam teknologi mendukung informasi, ini menyebabkan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, di mana setiap informasi yang ada di dunia ini dapat kita dapatkan dengan waktu secara relatif singkat. Berinvestasi dalam teknologi informasi memungkinkan berusaha membangun kemampuan TI strategi yang memungkinkannya untuk mengambil keuntungan dari peluang strategis ketika peluang tersebut muncul dalam banyak kejadian. Hal ini terjadi ketika perusahaan berinvestasi dalam sistem informasi canggih berbasis komputer untuk mengembangkan investasi proses bisnisnya sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.